Nabi Yunus alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada sebuah kaum yang keras kepala dan sulit dinasihati. Beliau mengajak kaumnya untuk menyembah Allah saja, tidak menyekutukannya, dan selalu berbuat kebaikan. Namun, hampir semua dari mereka menolak dakwah Nabi Yunus, bahkan mengejek serta mengolok-olok beliau. Hari demi hari berlalu, tetapi hati mereka tetap tertutup. Nabi Yunus merasa sedih dan kecewa melihat kaumnya yang tidak mau berubah. Karena merasa putus asa, beliau akhirnya pergi meninggalkan mereka tanpa menunggu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keputusan ini ternyata tergesa-gesa dan menjadi awal dari ujian besar yang akan beliau hadapi. Ketika Nabi Yunus naik ke sebuah kapal, angin kencang datang dan ombak besar mengguncang kapal tersebut. Para penumpang panik dan merasa kapal akan tenggelam. Mereka sepakat untuk mengurangi beban kapal agar tidak karam. Setelah dilakukan pengundian, nama Nabi Yunus justru keluar. Bukan sekali, tetapi 3 kali. Ini pertanda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki sesuatu terjadi kepada beliau. Dengan hati yang pasrah, Nabi Yunus pun menceburkan diri ke laut. Pada saat itulah Allah memerintahkan seekor ikan besar untuk menelan beliau tanpa melukainya. Di dalam perut ikan, beliau berada dalam kegelapan air laut, kegelapan malam, dan kegelapan perut ikan. Namun di tengah semua itu, Nabi Yunus tidak putus asa. Beliau sadar bahwa meninggalkan kaumnya tanpa izin adalah kesalahan. Dengan penuh harap dan penyesalan, beliau terus-menerus berdoa, La ilaha iya antasub anaka ini kuntu minis sadiwalamin. Doa itu diulangnya berkali-kali. Tidak ada makanan, tidak ada cahaya, tidak ada tempat bernafas lega, hanya doa, dizikir, dan tawakal. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar doa hamba-Nya yang tulus. Ikan besar itu pun naik ke permukaan laut dan memuntahkan Nabi Yunus ke daratan. Beliau terbaring lemah, kulitnya sakit, terkena asam di dalam perut ikan. Maka Allah menumbuhkan pohon yaktin mirip labu untuk menaungi dan melindungi Nabi Yunus. Setelah pulih, beliau diperintahkan kembali kepada kaumnya. Kali ini, kaum Nabi Yunus justru menyambut dakwah beliau dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menjadi satu-satunya kaum yang diselamatkan dari azab setelah beriman secara bersama-sama. Kisah ini mengajarkan bahwa Allah selalu menerima taubat hamba yang kembali ke podenia